Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan salat subuh berjamaah yang keutamaannya sangat banyak sekali. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masyaina fil lail bin nurit tam yaumal qiyamah." Berikan kabar gembira kepada mereka yang mengadakan perjalanan di kegelapan malam, ya, bahwa yakni untuk menunaikan sholat subuh, bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Maka tetaplah bersabar, ya, untuk terus istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan di antara pendorong agar kita terus istiqomah dan bersabar, ya, menjalankan sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya secara berjamaah adalah dengan kita menyempatkan diri hadir di majelis ta'lim, karena di majelis ta'lim atau majelis ilmu ini akan kita mendapatkan motivasi, dorongan untuk tetap terus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, ya, dan tetap terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kita hadir di majelis ta'lim, ya. Karena disinilah akan dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat targhib dan tarhib, yang di dalamnya terdapat motivasi dan peringatan, ya, dorongan agar kita terdorong melaksanakan terus perintah Allah, dan terdapat peringatan agar kita jangan coba-coba mendekati larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu kita akan istiqomah, ya, istiqomah di atas agama Allah. Dan inilah di antara kelebihan agama kita, yakni di dalamnya seperti Al-Qur'an dan As-Sunnah terdapat targhib dan tarhib, terdapat dorongan dan peringatan, ya. Ketika kita diperintah, maka diterangkan pahala yang akan diperoleh kalau kita mengerjakannya. Ketika kita dilarang, maka diterangkan bahaya dan hukuman kalau kita mendatanginya, ya. Berbeda dengan ajaran ataupun semacam program yang dicanangkan oleh sebagian manusia, ya, ingin memperbaiki mereka, ya, ingin memperbaiki kondisi manusia, tapi tidak disampaikan yang namanya targhib dan tarhib, ya. Seperti ada rencana-rencana, ya, dari orang-orang yang mungkin, ya, mereka karena meninggalkan agama, ya, hanya KTP-nya muslim tetapi mengajak misalnya atau mencoba untuk memberlakukan kepada misalnya anak-anak sekolah, ya, pelajaran kalau tidak salah, yakni pelajaran akhlak dan budi pekerti tanpa dikaitkan dengan agama. Hanya sifatnya sama seperti kalau dulu PKN, ya, pendidikan kewarganegaraan.
Kalau hanya seperti ini, pendidikan akhlak dan budi pekerti tanpa dihubungkan dengan agama, tanpa adanya targhib dan tarhib, tanpa adanya dorongan dan peringatan, tanpa disebutkan pahala dan siksa, ya, juga tanpa dihubungkan dengan akhirat, yakni bahwa seseorang akan diberikan balasan di akhirat, juga tanpa diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya, ya, maka tidak akan berhasil, tidak akan terwujud masyarakat yang soleh, ya, berakhlak mulia yang baik kalau tidak dibarengi dengan tiga hal ini. Karena tidak terdorong. Kalau hanya diperintahkan, ya, berbuat baik, berkata jujur, misalnya berbuat baik sama orang lain, sopan dan sebagainya, tapi tidak diterangkan pahala yang akan diperoleh, kurang terdorong. Seakan-akan seperti, ya, kita disuruh untuk melakukan sesuatu tetapi tidak diterangkan apa keutamaannya, tidak terdorong. Sedangkan agama kita ketika diperintahkan melakukan sesuatu diterangkan keutamaannya. Contoh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat hijrah ke Madinah, beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berilah makan kepada orang lain, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wa sallu billaili wan nasu niyam." Dan salatlah di malam hari ketika orang-orang pada tidur, tadkhulul jannata bisalam. Di akhir Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian akan masuk ke dalam surga dengan sejahtera, dengan selamat, tanpa ada hambatan, tanpa ada rintangan. Tentu kalau disampaikan keutamaan di akhir, maka seseorang akan terdorong. Sama seperti perintah bertakwa. Kita lihat dalam Al-Qur'an, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, akan memperoleh tempat yang penuh dengan kesuksesan. Ya, innalil muttaqina mafaza, hadaiqa wa a'naba. Mereka akan memperoleh kebun-kebun di surga sana, punya tanah dan punya kebun juga. Wa a'naba, demikian pula memperoleh kebun anggur, ya. Wa hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Mereka juga akan mendapatkan bidadari yang sebaya umurnya, wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa, akan memperoleh minuman yang nikmat, yang enak gitu, dan seterusnya disebutkan kenikmatan, maka seseorang tentu akan terdorong. Beda kalau diperintah tidak disampaikan targhib dan tarhib, maka tidak akan terdorong. Belum lagi, ya, dalam agama kita ketika kita diperintahkan melakukan kebaikan, di samping adanya semacam reward, ya, janji yang akan dipahala, juga dihubungkan dengan akhirat, ya, bahwa setelah kehidupan dunia ini ada alam akhirat, alam di mana amal manusia akan diberikan balasan, ya, kalau dia berbuat baik akan mendapatkan pahala dan balasan yang lebih baik daripada apa yang dia kerjakan, bahkan Allah lipat gandakan. Tetapi barang siapa yang berbuat buruk, maka tidak dibalas kecuali sesuai dengan perbuatan buruk yang dia lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Barang siapa yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan satu kebaikan, maka dia akan memperoleh 10, ya, balasan kebaikan, ya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, dengan balasan 10 kebaikan yang semisalnya. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan dia tidaklah dibalas kecuali, ya, sesuai dengan keburukan yang dia kerjakan, ya. Maka ketika seseorang mengingat hal ini, dia akan terdorong, kalau begitu saya akan berbuat baik karena akan Allah balas dengan kebaikan berlipat ganda, ya. Demikian pula dalam agama ini juga diingatkan bahwa kita dipantau, dilihat, ya, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya. Bagaimana misalnya Luqman ketika mendidik anaknya, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, sesungguhnya kalau ada sebutir biji sawi di langit dan di bumi, Allah akan mendatangkannya. Ya, innallaha latifun khabir. Allah Maha mengetahui ya secara detail rinci ya yang tersembunyi, Allah mengetahuinya. Khabir ya lagi Maha mengawasi. Nah, ini bagaimana yakni seseorang akan terdorong beramal soleh kalau dia merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya, dan dia akan beramal soleh di mana saja dan kapan saja. Ketika uh, suasananya yakni ramai dia beramal soleh, ketika sepi dia pun beramal soleh, dan akan terjadi amal soleh yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi seperti yang dilakukan oleh generasi salaf terdahulu, ya generasi pertama Islam terdahulu. Bagaimana di antara mereka ada yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi seperti yang dilakukan oleh cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al Husain bin yakni namanya yakni Zainal Abidin, yakni gelarnya ya, Al Husain bin Muhammad bin Al Husain bin Ali ya Zainal Abidin. Bagaimana beliau di malam hari berkunjung ya ke rumah-rumah orang miskin, kemudian beliau meletakkan bahan makanan ya di depan rumahnya ya tanpa diketahui oleh orang miskin tersebut. Ya, sampai ketika beliau meninggal, ya ternyata nggak ada lagi yang mengantarkan bahan makanan kepada mereka. Barulah diketahui bahwa yang selama ini memberikan makanan secara sembunyi-sembunyi kepada mereka adalah cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bin Muhammad bin Al Husain bin Ali Zainal Abidin. Ya, nah nggak akan terjadi seperti ini kalau ya seseorang tidak ditanamkan pengawasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bahwa petunjuk terbaik adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena petunjuk beliau berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah ya alimun bikulli syai, Maha mengetahui dan mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya, dan dia maha bijaksana, tidaklah menetapkan syariat kecuali yang tepat ya. Maka kalau ada orang yang berpaling dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpaling dari ajaran Islam, mau coba mengadakan jalan program dan meluncurkan ke tengah-tengah manusia ya tanpa meninggalkan ajaran Islam, nggak ada hasilnya ya, nggak ada hasilnya. Dan sangat disayangkan ada sebagian orang juga yang ya KTP-nya Islam, tapi selama ini kayak nggak apa namanya belajar agama, ya. Padahal kalau dia sempatkan belajar agama, dia akan mendapatkan petunjuk jalan yang terbaik yang harus dia tempuh. Ya dalam kehidupan di dunia ini terdapat berbagai apa namanya rambu-rambu yang harus dia perhatikan dalam hidup di dunia ini, tapi dia meninggalkan ajaran agama, beralih kepada misalnya ajaran-ajaran dari barat, dari orang-orang kafir, dan kemudian coba memberlakukan ya ke masyarakat ya, sampai ada di akhir-akhir ini ada coba menggulirkan semacam peraturan ya, peraturan untuk meminimalisir kekerasan, mohon maaf misalnya kekerasan seksual ya. Kemudian dengan cara yakni itu tidak masalah kalau dilakukan atas persetujuan korban ya, atau atas dasar suka sama suka. Ini kan gimana gitu maksudnya mikirnya gitu. Masa ingin meminimalisir atau menghilangkan kekerasan seksual tapi memberikan kesempatan kalau dilakukan atas dasar suka sama suka, nggak apa-apa. Nah, inilah yakni bisikan
ya ini setan untuk merusak kehidupan dunia ini, ya supaya manusia boleh melakukan kemaksiatan kalau memang dia suka. Kalau nggak suka baru nggak boleh. Padahal suka nggak suka tetap kita harus taat tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau itu diberlakukan akan terjadi banyak yang namanya perzinaan. Yang penting kan atas dasar suka sama suka kita nggak akan dapatkan hukuman. Nah ini, ya. Dan alhamdulillah sebagian ya saudara-saudara kita ormas-ormas Islam yang banyak yang menolak dan itu harus ditolak karena kalau diberlakukan yang ada kerusakan ya apalagi seruan kepada sekarang ini banyak sekali seruan-seruan kepada ya liberalisme ya kalau dulu Islam liberal cuma enggak media banyak apa namanya yang mengkritik membantahnya ya dan banyak para ahli ilmu yang membantah mereka kemudian mereka istilahnya sudah tutup gitu kemudian mau coba bangkit lagi ganti dengan nama Islam Nusantara ya kemudian Islam Nusantara pun sama isinya sama dengan Islam liberal ya mengajak kepada yang diserukan oleh Islam liberal sama ketahuan lagi ditutup lagi sekarang bangun lagi dengan nama baru lagi isinya sama juga ya moderasi beragama ya, ini sama semuanya mengajak kepada kebebasan dan meninggalkan agama ya padahal kalau meninggalkan agama seperti meninggalkan peraturan yang untuk kebaikan buat manusia seakan-akan menyeru mengajak manusia kepada kehidupan binatang yang tidak punya aturan seks bebas ya meninggalkan maksudnya nggak perlu ada aturan dalam hidup ini bebas berbuat ya yang ada kekacauan sama seperti dalam lalu lintas kalau tidak ada aturan ya yang ada kekacauan terjadi kemacetan kecelakaan dan lain sebagainya ya meskipun terkadang eh, seakan-akan yang menyerukan kepadanya pandai dalam arti bagus dalam menyampaikan itulah syubhat yang kadang-kadang apa namanya ya bagus penyampaiannya seakan-akan benar. Itulah syubhat. Yang kata Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi ya ada musuh-musuh dari kalangan setan-setan, dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Di mana satu sama lain membisikkan perkataan yang indah untuk menipu manusia. Syubhat. Ya, seakan-akan pernyataan mereka menyeru kepada kebebasan, liberalisme, sekularisme itu benar. Ya, seakan-akan seperti itu. Sehingga di antara seruannya menyatakan ya semua agama sama ya, ya. Kemudian juga seruannya bahwa uh, semua agama bisa mengantarkan pemeluknya ke surga, jangan merasa cuma Islam doang yang benar dan seterusnya membuat keraguan-raguan sehingga memudahkan seseorang pindah agama, cari agama yang lain, murtad dan lain sebagainya. Ya, ini akibat eh, yakni pelakunya sebelumnya, ya penyerunya sebelumnya dihinggapi oleh penyakit. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Cuma mereka tidak belajar agama, tidak obati penyakit keraguan-raguan terhadap agama ini, ya akhirnya fazadahumullah maradha. Allah tambah lagi penyakitnya, ya. Tambah penyakit apa namanya ragu-ragu, tambah kronis penyakitnya. Semakin dia fobi, nggak suka dengan ajaran Islam dan kemudian dia menyampaikan statement-statement misalnya, ya. Ini akibat dari ya penyakit ragu-ragu, nggak yakin dengan agama, kemudian tidak menyempatkan diri belajar agama bertambah 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 kronislah penyakitnya seakan-akan ya karena penyakit ketika tidak diobati ya akan bertambah bertambah parah bisa sampai kronis dan bisa sampai membawa kepada kematian dan seperti ini juga hati ketika hati ini sakit ya tidak diobati maka semakin parah sakitnya dan bisa membawa kepada kematian hati kalau hati sudah mati seperti hati orang-orang kafir yang kata Allah innalladzina kafaru sawaun alaihim sama saja ya bagi mereka a'angdartahum mau dikasih peringatan nasihat
am lam tungdirhum, atau kita nggak ngasih nasihat, ya la yu'minun. Mereka juga nggak akan beriman. Ya. Maksudnya percuma nasihat disampaikan karena sudah mati, ya. Sudah nggak bermanfaat lagi. Khatamallahu ala qulubihim, karena Allah telah mengecap hati, ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, pendengaran, wa ala absarihim ghisyawah, dan pada pandangan mereka pun ada tutupan, ya. Ya, ini akibat kalau hati sudah mati, ya. Nah, ini mungkin sekedar apa namanya, pengantar ya bagaimana keadaan di zaman ini, ya semakin hari semakin banyak yang namanya fitnah, ya. Karena memang betul sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, satakunu fitan kaqatil lailil mudlim, bahwa menjelang nanti akhir kiamat, hari kiamat itu akan banyak yang namanya fitnah-fitnah, cobaan-cobaan, godaan-godaan. Godaan itu ada godaan atau fitnah yang namanya fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran menyimpang, seruan kepada penyimpangan, meninggalkan agama, dihias dengan apa namanya, keindahan sehingga seakan-akan benar, ya. Ada juga fitnah syahwat. Kalau fitnah syahwat sudah jelas sekali di zaman kita, banyak sekali, ya. Ya, kadang kita ingin melihat kebaikan tapi iklannya banyak kepada keburukan. Tayangan-tayangan televisi, ada mungkin siraman rohani tapi lihat iklannya, dan setelahnya seterusnya, ya, banyak kemaksiatan. Jangankan di televisi, HP kita, ya, terkadang kalau kita aktifkan internet, ya, terus tampilan, ya, kemaksiatan banyak di situ. Ini fitnah syahwat yang dapat memalingkan seseorang dari istiqomah di atas agama Allah. Jika Allah tidak menjaga kita, banyak orang-orang yang tergelincir, yang jatuh termakan oleh fitnah ini. Ya, maka agar kita tidak terbawa oleh fitnah seperti ini, ya, di antara caranya adalah kita terus berdoa kepada Allah. Ya, misalnya berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikan hati, teguhkanlah hati ini agar, ya, tetap terus istiqomah di atas agama-Mu. Kemudian juga berlindung kepada Allah dari berbagai fitnah, fitnah syubhat dan syahwat. Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, lindungilah aku dari berbagai macam fitnah. Ya, di akhir zaman sangat banyak fitnah. Yang kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, keadaan fitnah itu memalingkan seseorang, ya, dari agamanya, yang paginya jadi orang mukmin, sorenya jadi orang kafir bisa. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Paginya soleh, ya, sorenya udah fasik. Atau paginya mukmin atau sorenya mukmin, pagi berikutnya jadi orang kafir. Atau sorenya soleh, ya, kemudian pagi besok jadi orang fasik. Itu karena dahsyatnya fitnah, godaan di zaman itu. Ya, maka tadi berdoa kepada Allah. Kemudian kita uh, hadir di majelis ilmu ini, yakni agar kita terdorong, termotivasi dan istiqomah. Karena disitulah kita diingatkan, seperti seperti ini kita diingatkan agar istiqomah di atas agama Allah, ya. Dan ini termasuk wasailus sabat, ya. Termasuk sarana untuk istiqomah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh." Bagaimana kalian akan berbalik kafir sedangkan kepada kalian dibacakan ayat-ayat Allah, dan di tengah kalian ada rasulnya dulu, ya. Setelah beliau wafat, beliau meninggalkan kepada kita sunnahnya. Disampaikan seperti dalam majelis taklim kan disampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dibacakan ayat-ayat Allah. Wa kaifa takfurun? Karena Al-Qur'an punya daya tarik yang kuat untuk membuat seorang istiqomah. Wa kaifa takfur? Bagaimana kalian bisa kafir kalau terus dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang dengan agama Allah, terus mendatangi kitabullah, terus mendatangi agama Allah, terus mendatangi sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka dia akan ditunjuki ke jalan yang lurus, ya. Demikian pula yakni cara supaya kita istiqomah di atas agama Allah adalah dengan uh, kita terus menjaga ibadah seperti sholat. Karena dalam sholat, ya seperti yang saya mungkin sampaikan pernah,
yakni kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya. Kita terus dalam setiap rakaat mintanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Ini karena berapa sebab? Pertama karena keadaan hati yang mudah berbalik. Kadang dalam satu keadaan, nantinya berubah dalam keadaan yang lain. Ya. Maka supaya istiqomah, minta kepada Allah hidayahnya. Kemudian juga karena hidup ini penuh dengan cobaan, godaan. Dan itu tadi sudah saya sampaikan, ada fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran menyimpang, ada fitnah syahwat, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah kedudukan. Ya, itu semua dapat memalingkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan sholat, ya, kalaupun manusia tergelincir, manusia ya namanya manusia pasti jatuh ke dalam dosa, tapi nggak jauh-jauh banget. Karena dia masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayahnya. Sehingga kalaupun tergelincir, dia akan segera kembali bertobat, segera kembali kepada Allah. Beda kalau sudah meninggalkan sholat, tidak lagi minta kepada Allah hidayahnya, maka paling gampang terbawa oleh fitnah-fitnah tadi. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Ya, maka ini termasuk pegangan kita adalah sholat. Ya. Nah ini diantara wasilah atau sarana untuk istiqomah di atas agama Allah di zaman sekarang. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan kembali, yakni mempelajari tafsir Al-Quran. Ini juga termasuk wasilah min wasailis sabat, yakni sarana untuk istiqomah di atas agama Allah. Ya, saya kira ya ini kita nggak apa namanya nggak panjang karena tadi pengantarnya sudah agak panjang, ya. Mungkin sekedar yakni kita murojaah atau mungkin beberapa bulan yang lalu karena sudah lama ya. Saya sudah agak lupa yakni kita sampai pada ayat berapa. Ini mungkin penjelasan panjangnya mungkin nanti bisa di lain kesempatan. Cuma ini untuk yakni kita coba memulai kembali lagi yang sebelumnya terputus gitu ya. Ada yang mungkin ingat kita terakhir itu sampai ayat berapa dari surah Al-Baqarah yang kita pelajari? Belum. Baru itu ya pengenalan ini ya nama. Oh berarti masih awal ya. Oh iya. Baru basmalah mungkin ya. Baik. Ini sekedar apa namanya sedikit saya tambahkan dan insya Allah kita nggak lama karena tadi kan waktu subuh juga agak maju sehingga kalau sampai jam 6 khawatir maksudnya terlalu lama ya insya Allah kita hanya sekedar apa namanya ringkasan saja ya. Kita masuk ke ayat alhamdulillahirabbil alamin ya. Sekedar menyampaikan secara garis besar isi ayat ini bahwa sebelumnya sudah saya sampaikan tentang ayat yang pertama ini ada khilaf di kalangan ulama apakah basmalah atau alhamdulillahirabbil alamin dan masing-masing ada alasannya dan sebagai khilaf yang muktabar diakui di kalangan para ulama. Alhamdulillahirabbil alamin ini dengan tambahan alif lam ini dalam bahasa Arab menunjukkan lil istighraq, menyeluruh. Menyeluruh maksudnya adalah bahwa pujian secara keseluruhan, oleh karena itu diartikan oleh para penerjemah segala puji. Yakni pujian secara keseluruhan, secara mutlak, tidak setengah-setengah, dan dalam keadaan bagaimanapun adalah lillah, untuk Allah, milik Allah. Kalau kita memuji manusia, terkadang kita memuji dari perbuatannya yang satu karena kebaikannya, tapi kita tidak memujinya karena ada keburukannya, itulah manusia. Dia ada kelebihan, ada kekurangan, ada kebaikan dan ada keburukan yang muncul dari dia. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Ya. Nggak ada cacat, nggak ada keburukan sama sekali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya tindakannya berjalan di atas ihsan, berbuat baik kepada manusia, memberi ya bahkan tanpa mereka meminta pun Allah sudah mengetahui kebutuhannya sehingga disiapkan kebutuhan manusia.
Juga di atas keadilan. Nggak ada ceritanya Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim, ya. Kalau Allah memberikan hukuman itu bukan karena Allah zalim, tapi ada hikmah di balik itu. Ya, di antara apa namanya? Hikmahnya seperti misalnya Allah kasih musibah kepada manusia, di antara hikmahnya menyadarkan mereka. Ketika mereka lalai, yang kalau dibiarkan lalai bahaya buat mereka. Ya sama seperti ya kadang-kadang kalau kita lihat remaja-remaja karena mungkin akal mereka yang masih istilahnya belum mateng, mereka ini senang-senang, hura-hura, naik motor, kebut-kebutan untuk memuaskan nafsu, tidak memperhatikan bahaya di balik itu. Ya terkadang kalau tidak diingatkan, tidak diperingatkan, terus aja ya membahayakan orang lain atau membahayakan dirinya. Ya, ngebut-ngebutan yang bisa mengakibatkan kematian, nabrak tembok, nabrak tiang listrik, atau mungkin tabrakan itu udah bisa membawa kepada kematian. Maka Allah kasih musibah yang ringan buat peringatan. Misalnya lagi naik motor kebut-kebutan, ya nyenggol apa misalnya atau nabrak sehingga dia ya kena musibah. Yang masih hidup masih membuat dia hidup gitu ya. Mungkin hanya cacat sedikit, hanya pincang saja atau lecet-lecet, itu ada peringatan. Akhirnya dia sadar, oh ternyata bahaya ngebut-ngebutan. Ya, itu diantara faedah musibah, memperingatkan atau menegurnya agar dia tidak keterusan berbuat seperti itu karena ada bahaya besar buat dia. Ya, kalau keterusan ya dia terus-menerus ngebut-ngebutan dan tiba-tiba meninggal, dia belum punya persiapan. Maka dikasih musibah yang kecil dulu. Nah, itu diantara hikmah dari musibah, menegurnya, mengingatkan. Juga untuk menghapuskan dosa-dosanya. Ya, supaya nggak numpuk dosa-dosanya. Ya. Juga untuk meninggikan derajatnya. Kalau kelihatan orangnya soleh, perasaan dia nggak istilahnya nggak melakukan yang macam-macam gitu ya, nggak jahat sama orang lain, akhlaknya mulia, kok dikasih musibah ya, itu untuk meninggikan derajatnya. Ya, misalnya mungkin dia ingin seperti derajat orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, tapi amalnya kurang, baca Quran, ya kadang-kadang atau mungkin hanya sehari cuma berapa, satu ain, satu halaman, sholat sunnah, kadang sholat, kadang enggak, puasa sunnah, kadang puasa, kadang enggak, ibadah, ya hanya mengerjakan mungkin yang wajib-wajib saja. Tapi dia punya ingin apa ngelihat orang-orang yang soleh-soleh, derajatnya tinggi, ingin seperti mereka. Maka Allah kasih musibah yang dengan musibah itu membuat derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi musibah itu ada hikmahnya, ya, bukan Allah zalim kepada mereka. Nah, inilah mengapa Allah berhak mendapatkan pujian. Mau dapat nikmat, mau dapat musibah, Allah berhak mendapatkan pujian. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan nikmat, dia mengucapkan Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Tetapi ketika mendapatkan kebalikan dari itu, beliau mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan bagaimanapun. Nah, ini kenapa Allah berhak mendapatkan pujian secara mutlak dan dalam keadaan bagaimanapun. Ya karena tindakan Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala antara ihsan, berbuat baik atau adil, ya, bukan berbuat zalim. Yang selanjutnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala juga tindakan yang hikmah, bijaksana. Ya, kebijaksanaan Allah baik pada firman-Nya, baik pada perbuatannya, baik pada syariat yang Dia tetapkan dalam agamanya, baik dalam takdir yang Dia tetapkan di alam semesta juga sama, penuh dengan kebijaksanaan. Ya, penuh dengan kebijaksanaan. Kenapa Allah melarang zina? Ya, apa namanya? Ya kalau kita perhatikan, ya meskipun kan enak, misalnya zina itu misalnya, tapi lihat bahayanya, akibatnya, ya nanti anak ya lahir misalnya terlantar karena tidak diikat oleh pernikahan. Ya, lakinya mungkin pergi meninggalkan, nggak tanggung jawab, ya sehingga anak tidak mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan nafkah, perempuannya juga sama. Ya, tapi kadang orang-orang sekarang kan melihat kan, oh, itu kan non manusiawi, manusia butuh. Ya seperti seruan kepada seks bebas, ya mereka melihatnya karena apa, melihatnya sekarang, tidak melihat di belakang nanti akibatnya bagaimana, kekacauan, kerusakan.
melihatnya, "Ah, itu nggak masalah, itu kan manusiawi, suka sama lawan jenis." Ya, tapi lihat akibatnya. Sama seperti seruan kepada LGBT, tidak melihat akibatnya di belakang. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, ya dia mengetahui akibatnya nanti kalau dilegalkan zina, LGBT dan lain sebagainya, khamr. Ya kan khamr bisa menghilangkan stres. Iya memang, tapi kata Allah, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Bahaya dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Coba dilihat, kalau orang sudah hilang akal, ya akibat minum khamr, nanti ucapannya nggak terkendali, tindakannya nggak terkendali. Akhirnya dia mungkin bisa saja menghina orang lain tersinggung, padahal namanya dia nggak sadar. Akhirnya timbullah pertengkaran. Atau dia melakukan tindakan-tindakan yang karena nggak terkendali, mungkin kejahatan, bisa saja sampai membunuh, mencelakakan orang lain, ya, menganiaya, namanya nggak sadar. Ya, akibatnya lebih besar. Termasuk judi. Kan judi juga kita bisa dapat keuntungan, yakni hanya dalam waktu singkat kita bisa dapat uang banyak. Misalnya yang main judi itu masang masing-masing 1 juta. Ada 10 orang, 10 juta dalam waktu singkat. Ya memang ada manfaatnya, tapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, ketika orang lain sudah susah payah bekerja, tiba-tiba akhirnya hilang dari tangannya harta itu, akan menimbulkan sakit hatinya. Ya, kemudian karena sakit hati terkadang menimbulkan permusuhan, kebencian, dendam, dan bisa saja suatu saat dia akan apa namanya memutuskan untuk membunuh orang itu. Dan bahaya lainnya. Ya, Allah Maha mengetahui kenapa dia larang zina, kenapa dia larang apa namanya khamr, kenapa dia larang judi, karena bahayanya lebih besar. Tapi orang-orang zaman sekarang coba-coba melegalkan itu hanya karena melihat kesenangan pada saat sekarang. Nggak apa-apa zina, seks bebas, nggak apa-apa apa namanya riba, nggak apa-apa apa namanya perjudian, nggak apa-apa eh, minuman keras dan lain sebagainya. Orang-orang melihatnya sekarang, nggak melihat ke depan. Sebenarnya pemikiran seperti ini sama seperti pemikiran anak-anak. Kalau ada yang seperti ini, sama seruan kepada seks bebas. Kalau atas dasar suka sama suka, nggak apa-apa. Ini pemikiran anak-anak. Nggak cocok jadi pendidik. Ya, kalau ada seperti ini. Yang menyerukan boleh kalau atas dasar suka sama suka, atau disetujui oleh korban. Sampai mau digulirkan. Itu pemikiran anak-anak seperti itu. Yang nggak melihat ke depan. Nanti gimana? Kalau sampai timbul perzinaan, lahir anak-anak akan terlantar. Siapa yang ngurusin? Ya, karena nggak diikat dengan pernikahan, yang ada udah setelah dipakai dibuang. Ya, anak terlantar, nggak dapatkan kasih sayang, nggak dapatkan pendidikan, nggak dapatkan nafkah. Tapi lihat, Allah buat, ya Allah mengetahui manusia pasti suka dengan lawan jenis. Maka Allah berikan jalan yang terbaik, yaitu nikah, supaya terikat. Sehingga laki-lakinya tanggung jawab. Dia akan menafkahi, dia akan mendidik, dia akan memberikan kasih sayang, ya, dan akan apa namanya eh, terwujud keturunan yang soleh soleha. Nah ini kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat yang ada dalam agama ini, seperti ada perintah apa namanya misalnya berkata jujur, perintah menepati janji, perintah menunaikan amanah, larangan kebalikannya, larangan perbuatan-perbuatan tadi, ya karena itulah yang terbaik buat manusia. Larangan durhaka, perintah berbakti kepada orang tua, nah itu semuanya kebaikan ya buat manusia. Nah karena inilah Allah Subhanahu Wa Taala berhak mendapatkan pujian karena bijaksananya Allah. Ya. Demikian pula karena Allah Subhanahu Wa Taala punya nama-nama yang seluruhnya indah, nggak ada yang jelek, semuanya indah. Walillahil asmaul husna. Di antara namanya Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Di antara namanya Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Di antara namanya Al-Adil, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Al-Alim, Maha Mengetahui. Juga kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian secara mutlak? Karena Allah Subhanahu wa taala yakni sifat-sifatnya semuanya tinggi. Sifat-sifatnya yakni tidak ada kekurangan sama sekali. Ya, beda dengan makhluknya, ada sifat baik, ada sifat buruk, ada sifat kekurangan pada makhluknya. Pada makhluknya kita dikasih pengetahuan tahu, tapi pengetahuan kita terbatas, nggak semuanya tahu. Kita dikasih
sifat jaga, tidak tidur. Tapi ada saat waktunya kita ngantuk, kemudian kita harus tidur. Kita nggak kuat terus-menerus beraktivitas. Kita terkadang ya kita punya kekuatan ingatan, tapi ada kala kita lupa. Ya. Tapi lihat Allah Subhanahu Wa Taala, Dia mengetahui segalanya, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang dahulu maupun yang akan datang. Kemudian Allah selalu jaga, tidak pernah tidur. Ya, Allah berfirman, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia tidak ngantuk, juga tidak tidur. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala terkena sifat ini, akan hancur, alam semesta ini udah langsung apa namanya? Binasa. Ada yang mungkin nggak dapatkan rezeki, ya, ada yang terzolimi, ada yang tidak mendapatkan haknya, nggak akan berlangsung kehidupan. Baru sebentar menjalani kehidupan, setelah itu mati. Kenapa? Karena yang ngasih rezeki misalnya tidur. Wah, itu kan repot. Ya, makanya kata Allah, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Karena itu sifat kekurangan. Kalau sampai Tuhan ngantuk, Tuhan tidur, ibarat naik mobil, penyetirnya ngantuk, tidur, yang ada apa? Yang ada apa, Pak? Kecelakaan, tabrakan atau lain sebagainya. Nah, Allah bersih dari sifat itu. Makanya Allah berhak mendapatkan pujian secara mutlak. Ya, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Gitu. Kata Allah, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk. Ada yang dia berikan rezeki, ada yang dia hidupkan, ada yang dia wafatkan, ya, ada yang dia berikan pertolongan, ya, dan seterusnya. Nah, itulah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, Maha sempurna. Ya. Karena inilah Allah berhak mendapatkan pujian secara mutlak. Ya. Mutlak itu enggak tanggung-tanggung, ya. Mutlak itu enggak setengah-setengah, enggak seperti kepada manusia. Kadang kita puji seseorang tapi dia punya kekurangan. Mas sayang, dia mungkin ada kekurangan dalam hal ini, gitu. Iya sih bagus, cuma ada kekurangan dalam hal itu manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nggak ada kekurangan sama sekali. Demikian pula ketika kita muji Allah Subhanahu wa taala, ya, ada hal lain yang harus kita berikan, yaitu disertai rasa cinta dan pengagungan. Ya. Kenapa? Inilah yang membedakan kita memuji Allah dengan kepada makhluk. Kalau kepada makhluk, ya kita terkadang hanya memuji tapi nggak disertai rasa cinta dan pengagungan. Seperti dulu para penyair, mereka memuji raja-raja, ya, hanya ingin dapetin imbalan, hadiah dari mereka. Nggak ada rasa cinta dalam hati mereka kepada raja. Makanya disebut dengan kata al-madhu, bukan alhamdu. Tapi kepada Allah menggunakan kata alhamdu. Karena kalau sudah pakai alhamdu, segala puji, maka disertai rasa cinta kepada Allah, disertai rasa ketundukan. Kita cinta karena kebaikan Allah, karena nikmat-nikmatnya, gitu ya. Maka kepada Allah harus disertai rasa cinta dan pengagungan. Ya. Sedikit lagi, Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, sesungguhnya orang yang pertama dipanggil ke surga adalah mereka yang selalu memuji Allah, ya, dalam setiap keadaan, atau mereka yang memuji Allah baik di saat lapang maupun sempit. Ini keutamaan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka sebagai orang-orang yang pertama dipanggil menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam setiap keadaan berarti ketika dapatkan nikmat maupun mendapatkan musibah. Karena orang ketika mendapatkan musibah itu ada 3 tingkatan. Ya. Kalau tingkatan pertama, tingkatan yang benar ya, maksudnya kan ada 4 keadaan orang. Ya. Yang satu salah atau berdosa, yaitu ketika dapatkan musibah dia keluh kesah, dia marah-marah, dia kesel, dia tidak menerima. Ini dapatkan dosa. Ya. Namanya nggak sabar. Ya. Kemudian sikap yang benarnya ada 3. Tingkatan pertama sabar. Sabar itu nahan diri. Nahan diri mencakup nahan lisan dan nahan anggota badan. Nahan lisan dari mengucapkan kata-kata yang menunjukkan tidak menerima. Kenapa ya Allah engkau berikan kepada saya musibah ini? Dia kesel, dia marah-marah, dia nggak nerima. Ya, dia tidak menerima keputusan, tidak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian dia pun tidak nahan anggota badan. Ya. Sampai misalnya kalau perempuan misalnya jambak rambut, robek baju, tampar pipi, guling-gulingan. Nah, ini kan menunjukkan tidak sabar dalam tindakan. Kalau sabar dia tahan lisan, tahan anggota badan, dia tenang. Dia cuma berusaha untuk melawan
rasa tidak menerima dia, sobat sabar. Ini tingkatan pertama, ya. Dan dapatkan keutamaan, ya. Ya, wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, alladzina idza asabatuhum musibah, ketika mendapatkan musibah qalu, mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan akan kembali kepadanya. Nah, itu tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua adalah ridho. Dia mendapatkan musibah, sejuk matanya. Ya. Merasakan apa namanya nikmat, ya, karena dia tahu hikmah di balik musibah. Bahwa Allah bermaksud baik buat dia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia derajatnya tinggi, menghapuskan dosa-dosanya, menginginkan kebaikan buat dia agar dia semakin kembali kepada Allah. Maka dia nyaman ketika mendapatkan musibah. Ya, kata ulama, ar-ridha hilyah auliyaillah. Ridho adalah perhiasan para wali Allah. Perhiasan para wali Allah bukan gelang, bukan cincin, bukan kalung. Kalau kita lihat misalnya di media sosial, wali Allah tuh lihat cincinnya gede-gede, atau tasbihnya gede-gede, atau kalungnya gede, atau ada gelang. Itu bukan seperti itu. Kata ulama, perhiasan para wali Allah adalah sikap ridho terhadap ketika mendapatkan musibah. Ya, bukannya apa namanya, tasbihnya gede-gede, kemudian juga kalungnya ataupun apa cincinnya, bukan itu, tapi dia sikap ridho, sejuk pandangan matanya melihat musibah, dia tenang, sabar. Itu baru perhiasan wali Allah. Kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah syukur. Ya, ketika mendapatkan musibah dia malah berterima kasih kepada Allah karena tahu persis ini Allah menginginkan kebaikan buat dia. Ya, kalau kita mungkin berat ya, kalau sampai berterima kasih ketika mobilnya hilang, alhamdulillah. Itu kan berat kalau seperti itu. Itu tingkatan paling tinggi. Ya, tapi keutamanya besar sekali. Ada sebuah hadis sahih bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengirimkan malaikat kepada seorang hamba untuk mencabut nyawa buah hatinya, anaknya, ya, dikirimkan malaikat untuk mencabut nyawa buah hati hambanya. Setelah dicabut, ya, kemudian malaikat lapor kepada Allah. Kemudian Allah bertanya kepada mereka dan dia maha mengetahui. Ya, qabattum samarata fuadi abdi, apakah kalian telah mencabut buah hati hambaku, yakni anaknya, kayak gitu. Qalu na'am, iya. Qal, kata Allah, hamadza qal, apa yang dia ucapkan? Qalu hamidaka wa atna alaik, atau kama fil hadis. Dia malah memuji engkau dan menyanjungmu. Ya, maka karena dia masya Allah ya malah mengucapkan memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, ya, ibnuhu baitan, buatkan untuk dia istana, wasamuhu baital hamdi, dan berikan nama istana itu dengan nama Baitul Hamdi, istana penuh dengan pujian. Itu kan karena tingkatan tinggi, ya, dia malah memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya orang yang pertama dipanggil ke surga adalah mereka-mereka yang memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Ya. Saya kira apa namanya, ini sudah cukup, yakni terkait dengan makna alhamdulillahirabbil alamin beserta pengantar tadi, karena waktu subuhnya juga agak maju. Mungkin sampai di sini, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mungkin materi yang tadi atau lainnya, silahkan. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Betul, 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 betul. Mhm, betul. Ya.
Sallallahu alaihi wasallam. Hmm, Iya. Mm-mm. Ya mau bergaul. Betul. Iya. Ya, baik. Yang pertama terkait dengan menyikapi fitnah syubhat. Kalau fitnah syahwat sudah jelas ya, antara hak dengan batil, kemudian itu sudah jelas juga gitu. Dan bahayanya fitnah syahwat zaman sekarang itu sudah jelas. Gitu. Sedangkan fitnah syubhat ini sesuai dengan nama syubhat samar. Jadi kebatilannya samar. Karena yang menyampaikannya kadang-kadang pinter menyampaikan, ya, sehingga seakan-akan benar. Sebenarnya kayak iblis. Iblis dulu kan menyatakan, "Ngapain saya sujud kepada Adam? Saya kan lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Gitu. Seakan-akan benar pernyataan iblis, padahal batil. Padahal antara api dengan tanah lebih baik tanah. Kalau api keadaannya membakar, membahayakan, keadaannya tidak stabil, ya, keadaannya lebih berbahaya daripada kalau tanah, ya, dia stabil, bisa diolah, bermanfaat, menumbuhkan dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian ketika dihadapkan kepada kita fitnah-fitnah seperti fitnah syubhat, ya, disebarkan melalui berbagai media, televisi kah, kemudian media elektronik dan lain sebagainya, ya, kita alhamdulillah ada media sosial untuk mengimbanginya. Ya, maka kita perlu membantahnya. Cuma karena mungkin keadaan kita ilmu agama misalnya karena terbatas, maka kita bisa menukil. Ya, kalau zaman sekarang mengcopy pernyataan bantahan dari ulama, ustadz terhadap pernyataan-pernyataan menyimpang itu. Di-share aja di grup-grup. Ini membantu meminimalisir tersebarnya pemahaman sesat di tengah masyarakat. Disebar. Insya Allah dengan begitu nanti nggak laku lagi, kayak nggak lakunya Islam liberal, kayak nggak lakunya Islam Nusantara, kayak nggak lakunya moderasi beragama. Hanya saja yang ketiga ini didukung oleh banyak mungkin pihak-pihak, sehingga kuat yang ketiga ini. Kalau seandainya dia nggak megang di tampuk pemerintahan, tentu nggak kuat. Sama seperti Islam liberal, sama seperti Islam Nusantara. Tapi kalau ini banyak dukungan sehingga kuat naik-naik gitu sampai mau jadi permen dikbud misalnya itu karena berada di tampuk kekuasaan. Nah, cuma dengan kita sampaikan kepada masyarakat dengan berbagai media, insya Allah ya tersebar akhirnya mereka mau mengesahkan mikir lagi karena banyak yang nolak ya kayak gitu. Meskipun kita istilahnya nggak dengan cara yang baik tentunya dalam mengingatkan, ya mungkin dengan mengajak berpikir masyarakat, mencerdaskan mereka dengan kita menerangkan akibatnya kalau diberlakukan permen seperti ini. Ya mudah-mudahan mereka kemudian berpikir dan harus ada perwakilan dari ulama atau yang dekat dengan pihak pemerintah misalnya untuk memperingatkan bahayanya. Seperti itu. Jadi kita bisa gunakan media-media zaman sekarang untuk mengingatkan manusia. Jangan terbawa oleh fitnah semacam ini dengan di-share di grup. Kan itu bisa mudah sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, memang betul ya ada riwayat yang menerangkan keadaan seperti itu ketika zaman sudah banyak fitnah ada seorang yang ingin uzlah menyendiri. Uzlah bisa terkadang kalah utama dengan tetap bersosialisasi ya dalam keadaan ketika bersosialisasi masih kita bisa menyebarkan kebaikan ke tengah-tengah manusia, memberikan nasihat-nasihat masih diterima itu lebih baik daripada kita uzlah atau menyendiri. Menyendiri baik ketika memang nasihat sudah diterima, banyaknya fitnah dan kita bisa terbawa oleh mereka ya. Nah, ini bisa menyendiri lebih baik. Udahlah saya supaya jaga agama saya, supaya tidak terbawa oleh, maka saya tinggal di tempat yang jauh. Tapi ya kehidupan dunia ini kalau kita menyepi, menyendiri, sedangkan kita butuh ya sosialisasi untuk mempermudah kegiatan aktivitas kita. Kadang kita perlu belanja yang ada kebanyakan di kota. Ya, terkadang kita merasakan agak menderita kalau tinggal di pelosok jauh dari keramaian mau ke ATM, mau bayar apa-apa susah, ya. Kalaupun kita tinggal di pelosok juga kita bawa HP, HP-nya juga sekarang ada itunya juga, misal iklannya, kayak gitu. Berat makanya zaman sekarang.
Maka kalau bisa kita coba sedikit-sedikit meminimalisir itu lebih baik. Karena suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaget banget mengatakan, "Wailul lil Arab, celakalah bangsa Arab, min syarri qad iqtarab, karena keburukan sudah semakin dekat." Yaitu Ya'juj dan Ma'juj yang berada di dalam benteng yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain itu semakin hari semakin terbuka. Kalau dia sudah terbuka benteng itu, dia akan mendatangi manusia dan akan membantai banyak manusia. Nah, sedikit-sedikit terbuka, terbuka. Ya. Nah, Aisyah ketika disampaikan begitu kaget, ya. Anahlik, apakah kita akan binasa? Wa finas salihun, sedangkan di tengah-tengah kita masih banyak orang yang soleh, masih banyak orang yang rajin ke masjid, misalnya baca Al-Quran, belajar agama. Kata Nabi SAW, naam, tetap bisa binasa. Ida katurul khobat, apabila kemaksiatan merajalela. Ya gitu. Kalau udah banyak, Allah keluarkan ya Ya'juj dan Ma'juj membantai manusia gitu ya. Makanya kita minimalisir supaya nggak keburu keluar gitu dengan cara kita setelahnya membantu dakwah, menggunakan media sosial untuk dakwah, untuk mengingatkan manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini mungkin ya. Cukup ya, karena sudah semakin terang ini ya. Baik, mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari saya sendiri dan dari setan. Saya minta ampun kepada Allah dan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.